Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Senin 8 Juni 2026. Bersukacita dan bergembiralah. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sobat Katolikana, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu tua bernama Marta, dan suaminya telah meninggal, sedang anak-anaknya pergi merantau. Setiap pagi ia datang ke gereja, berdoa, lalu pulang membagi sedikit nasi yang ia masak kepada tetangga yang lebih miskin. Suatu ketika ada pertanyaan sejumlah orang di sekitarnya. "Bu, hidupmu susah. Mengapa masih membagi?" Ibu Marta menjawab sambil tersenyum, "Tuhan tidak pernah membiarkan saya lapar. Selalu ada saja yang datang membantu. Kadang dari tetangga, kadang dari orang asing." Ternyata banyak orang Katolik zaman now merasa gelisah, takut dan kehilangan sukacita iman. Sebagaimana saya terkadang mudah cemas akan masa depan, takut kekurangan, dan orang hanya menilai kebahagiaan dari banyaknya harta, jabatan, dan pujian manusia. Tak dapat dipungkiri bahwa dunia modern menawarkan kebahagiaan semu dan instan sebagai perasaan senang atau puas yang sifatnya sementara, dangkal, dan menipu, yang bersumber pada hal-hal duniawi yang fana seperti harta, jabatan, penampilan, status sosial, popularitas di media sosial, atau kenikmatan sesaat. Sabda bahagia Yesus terdengar paradoks yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran bahwa kebahagiaan sejati ditemukan di tempat yang tidak terduga-duga dalam kemiskinan rohani, ketergantungan pada Allah, dan kesetiaan kepadanya meski menderita. Sobat Katolikana, saya teringat kejadian yang menimpa saya saat menghadapi masalah keuangan. Tagihan yang menumpuk, penjualan menurun tajam, dan menderita kerugian. Lalu timbul pikiran, bagaimana saya mempercayai Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya? Apakah Tuhan masih peduli dengan kesulitan saya? Seiring waktu, saya menyadari bahwa stres karena kurang uang sebenarnya karena lemah dalam iman kepada takdir Allah, dan saya terlalu fokus pada apa yang tidak saya miliki daripada pada Allah dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup saya. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk terus belajar berterima kasih secara tulus. Apapun yang telah saya miliki, meskipun uang terbatas, saya masih memiliki banyak hal yang bisa disyukuri. Kita perlu senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kita keluarga yang masih ada dan mengasihi saya. Sudah layak dan sepantasnya kita semua senantiasa bersukacita dan bergembiralah
karena Dia akan memberikan hal yang besar dan kekal di surga. Mari kita teladani apa yang dikatakan Santo Fransiskus dari Assisi. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, karena apa yang kamu miliki adalah karunia dari Tuhan. Agar kita semua berkenan berpikir bahwa saat dalam keterbatasan adalah saat belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur karena walaupun doa kami jauh dari sempurna, tetapi Roh Kudus menyempurnakannya, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tahu bahwa yang Engkau cari bukanlah kata-kata yang panjang dan indah, tetapi kata-kata yang penuh dengan iman. Oleh sebab itu kami mempersembahkan iman kami kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami senantiasa sukacita dan rasa gembira bersamamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.